Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beribadah pada hari Minggu. Biarlah pagi hari ini kita mau sama-sama menghampiri Tuhan. Kita buka hati kita mau lebih dalam lagi melalui pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Menjadi satu dupa yang harum di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Setiap kami Tuhan.
Haleluya Tuhan, glory. Kami tenang bersama dengan Tuhan. Biarlah pagi ini dari setiap umat-Mu Tuhan mengalir pujian kami, hormat kami, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang mengerti setiap keberadaan kami Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau yang berdaulat di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami menghampiri Engkau Tuhan. Dan kami menyembah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, layak diagungkan, pencipta langit dan bumi. Segalanya hanya bagi Engkau Tuhan. Dan kami tunduk akan kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah setiap yang bernafas memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat waktu yang indah pagi hari ini Tuhan. Kalau kami masih dikasih kesempatan untuk datang menghampiri Engkau Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kebisaan kami Tuhan, tapi kesempatan yang Tuhan beri buat kami. Dan kami mau bersyukur buat hal itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami masih menikmati nafas hidup, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kami menyadari pagi hari ini Tuhan, biarlah hanya Engkau Tuhan yang menjadi penguasa tunggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kita diberikan kemenangan oleh Tuhan hari lepas hari, itu karena anugerah yang luar biasa. Mari kita hampiri Dia lebih dalam. Kita menaikkan pujian. Ku diberi kuasa dan aku akan menang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Pakai
kemenangan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jadikan firman itu pelita bagi kaki kita, untuk setiap kita melangkah di dalam kebenaran demi kebenaran bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kuat roh dan jiwa kami, sebab kami berjalan bersama dengan Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
Engkau berbicara untuk setiap umat-Mu. Biarlah kami boleh mendengar firman Tuhan. Dan firman itu boleh bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sambut kebenaran firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang luar biasa. Saya secara pribadi mengucapkan selamat Hari Nasional Kaum Muda, khususnya buat teman-teman di GSCA Puri dan juga Geraha. Dan saya percaya hari ini hari yang luar biasa karena bertepatan dengan bulan Sumpah Pemuda, saudara. Jadi ini pas sekali untuk orang-orang muda menikmati dan merayakan kasih setia dan berkat daripada Tuhan untuk Anda semakin maju, berkembang, menjadi luar biasa. Nah, hari ini mari kita akan berdoa minta pertolongan Tuhan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkati setiap kami di khususnya orang-orang muda di Hari Nasional Kaum Muda Gereja Sidang Jemaat Allah. Tuhan, Kau akan mengurapi, memberkati setiap orang-orang muda berdiri bagi bangsa ini, berdiri bagi setiap gereja, dan mereka akan mencapai yang terbaik atas kehidupan mereka. Mari Tuhan urapi dan berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar perkataan firman menguatkan, memulihkan, dimeteraikan dalam hati mereka, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak berguna tapi kan berguna kalau Tuhan menggunakannya, sehingga hanya perkataan Tuhan, pesan Tuhan yang turun memberkati setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Nah, hari ini tema kita di ibadah Hari Nasional Kaum Muda kita ini adalah Extreme Impact, saudara. Itu kita akan berbicara hari ini, yaitu tentang Extreme Impact. Nah, ini menjadi sangat menarik kalau kita berbicara tentang Extreme Impact, saudara ya. Karena bicara Extreme Impact, ada banyak hal orang bisa menjadi impact, saudara ya. Orang bisa menjadi impact atau menjadi berkat ketika dia mengerjakan sesuatu, saudara ya. Dan kita ini dipenuhi dengan banyak orang-orang memiliki impact yang besar, saudara ya. Salah satunya kalau kita tahu di ilmu pengetahuan, teorinya Charles Darwin itu berdampak besar sehingga akhirnya kita berpikir apa kita lahir dari monyet, jangan-jangan, saudara ya. Tapi saya percaya dan saya dalam hidup saya sekian puluh tahun ya, saya belum pernah melihat kisah dari monyet terus kemudian ada sinar tertentu dan jadi manusia ya. Sampai hari ini saya belum melihat perkembangannya, saudara ya. Tapi itu mempengaruhi kita. Dulu juga ada pada waktu teori apel jatuh, saudara ya, Newton, dan itu mempengaruhi akhirnya. Ternyata ada gaya gravitasi. Dan hari ini juga ternyata tidak hanya ilmu pengetahuan, bahkan dunia internet orang sangat bisa berpengaruh luar biasa. Entah mungkin karena cuma nyanyi gitu ya. Saya ingat betul dulu seorang teman anaknya pendeta begitu ya, cuma nyanyi doang di internet. Lama-lama bagus, saudara ya. Akhirnya Gamal dan Audrey ya kalau nggak salah namanya, Gamal dan Audrey akhirnya naik juga, saudara ya. Terus kemudian kalau Anda perhatikan dengan teknologi yang canggih sekarang ini, orang gampang banget ya untuk viral, saudara ya. Entah lebih aneh gitu ya atau sesuatu yang bagus ya. Tapi begitu mudah untuk mempengaruhi setiap orang begitu. Tetapi bicara sesuatu yang ekstrim gitu ya, maka ternyata tidak dalam sekejap, tidak instan gitu ya. Dalam buku-buku yang saya baca tentang tokoh-tokoh dunia, begitu bagaimana mereka hidupnya berdampak bagi setiap orang, ternyata tetap tidak bisa dalam waktu yang singkat. Singkat itu biasanya hilangnya juga gampang, tetapi sesuatu yang berdampak besar, sangat ekstrim, memerlukan tahun dan waktu yang panjang, saudara ya. Nah, hari ini mari kita akan belajar dari firman Tuhan, Yohanes pasal 15 ayat 4 dan ke-5. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Mari kita akan baca bersama-sama. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Jelas sekali, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, kata Tuhan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat
apa-apa. Nah, Yesus jelas sekali beritahu pada Anda dengan saya bagaimana orang itu bisa berdampak atau berbuah banyak, saudara ya. Berlimpah itu kata yang kuat ya, berlimpah. Bagaimana orang bisa berlimpah adalah ketika rahasianya jelas, saudara ya. Karena dia itu Allah yang di atas segala perkara, di atas segala kondisi, di segala masa dan keadaan, dia bisa mengerjakan lebih dari kita pikirkan. Sehingga ada lagu tuh ya, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Artinya dia sanggup mengerjakan, sanggup mengerjakan lebih begitu ya. Nah, tetapi seringkali menjadi pertanyaan besar bagi setiap orang, dan itu sudah dibuktikan. Pertanyaan adalah, mengapa saya ada di bumi ini? Itu pertanyaan kadang orang nggak bisa jawab. Ketika orang tidak bisa menjawab mengapa saya ada di bumi ini, maka dia akan mengerjakan hal yang biasa, mengerjakan hal yang penuh dengan kepahitan, mengerjakan hari-harinya dengan pekerjaan, ketemu orang yang dia nggak suka dan nggak bisa menyelesaikan nggak sukanya itu, saudara ya. Orang nggak ngerti mengapa saya ada di bumi ini. Pertanyaan besar berikutnya adalah, saya mau kemana gitu ya? Apa tujuan hidup saya? Kemana saya akan pergi? Sehingga orang akhirnya pergi bekerja tanpa tujuan, tanpa kehidupan yang lebih baik. Orang masuk ke rumahnya lagi, melihat orang-orang yang merasa melukai dia, mengecewakan dia, dan dia nggak tahu tujuannya, saudara. Ada banyak pertanyaan yang terjadi dalam kehidupan ini. Yang lebih parah adalah Anda pasti dengan saya sadar bahwa hidup ini sebuah perjalanan, dan bukan perjalanan yang pendek, ini perjalanan yang panjang. Dan kalau Anda tidak kuat, Anda tidak mengerjakan dengan baik, Anda tidak menyambut dengan baik, dampak hidup ini juga berkembang, saudara ya. Dampaknya juga banyak, bisa lebih baik atau buat orang lebih buruk. Atau Anda kena dampak dari orang lain, lebih baik atau lebih buruk. Tetapi dalam perjalanan hidup ini yang paling menakutkan katanya, saudara ya, paling menakutkan dalam hidup ini adalah ketika kita bekerja keras, melakukan yang terbaik terus begitu sampai di ujungnya salah. Hati-hati, Anda yang masih muda. Kalau Bapak Ibu senior atau dewasa, mungkin ini saatnya kita, kalau masih ada kesempatan, ayo putar balik atau belokin sedikit arahnya. Tapi bagi Anda anak muda, jangan sampai salah. Di harnas kaum muda ini untuk Anda berdampak ekstrim, jangan sampai salah. Di jalan yang ternyata ujungnya bukan tempat Anda. Betapa menyesalnya hidup ini, waktu yang sudah kita korbankan demikian banyak, saudara ya. Nah, kalau begitu, apa yang harus Anda dengan saya lakukan? Itu harus menjadi pertanyaan kehidupan kita. Karena ternyata setiap orang lahir ke bumi ini, kalau dia tahu mengapa dia di bumi, dia akan berdampak sangat luar biasa. Itulah kenapa kata-kata yang saya belajar, saudara, saya belajar dari orang tuanya John C. Maxwell mengajar begini, nak, ada sesuatu yang Tuhan akan lakukan kepada kamu, dan kamu akan jadi dampak berkat. Ada tujuan besar dalam kehidupanmu ketika kamu ada di bumi. Jadi perkataan itu terekam terus, saudara. Itu juga yang dikatakan oleh Samuel dan Susanna Wesley kepada anak-anaknya, sehingga muncullah John dan Charles Wesley. Dampaknya besar berabad-abad. Teman-teman, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, orang-orang muda, apa yang harus kita lakukan? Nah, karena hidup ini sebuah perjalanan, maka kalau Anda mau berdampak, pertama temukan potensi Anda. Jangan pernah bilang, saya lahir dari orang tua yang miskin, Pak. Saya lahir dari orang tua yang kaya tapi nggak memperhatikan. Saya lahir dari keluarga yang tidak support, Pak. Saya lahir dari situasi yang buruk, Pak. Percayalah, setiap orang punya potensi. Dan itu sudah ditemukan oleh Howard Gardner, bahwa setiap orang minimal punya 1 atau 2 potensi dalam 8 kecerdasan yang ditemukan. Orang itu pasti ada potensi yang luar biasa. Setiap orang, Anda mau nggak pintar matematika, nggak pintar akademik, nggak apa-apa. Mungkin jangan-jangan Anda pintar dekatin orang. Sehingga Anda membuka tim yang bagus, bangun tim yang bagus, pekerjamu bagus, hasilnya juga bagus. Tiap orang beda. Tiap orang punya potensi yang berbeda yang tidak bisa disamakan dengan orang lain, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Nah, yang menariknya katanya, tempat paling kaya di bumi ini, tempat yang penuh dengan kehebatan terbaik di bumi ini, ternyata adanya di kuburan, saudara. Loh, kok di kuburan? Maksudnya apa? Maksudnya adalah banyak orang meninggal tanpa mengetahui potensinya, bakatnya, kemampuannya bisa berdampak besar buat orang lain, mati sia-sia. Nah, saya di harnas kaum muda ini, saya berdoa teman-teman di Puri dan di Geraha, Anda tidak akan pernah meninggalkan bumi ini dengan sia-sia. Sehingga kekayaan yang Tuhan taruh Anda, kekayaan pikiran, kekayaan potensi, kemampuan itu berhenti cuma di tanah kubur.
tapi harus berkembang luar biasa, saudara. Nah, temukan potensi saudara. Artinya, kalau Anda perhatikan, Yesus mengatakan ranting pohon. Nah, artinya si ranting itu, batang itu punya potensi untuk berbuah. Punya potensi untuk berkembang. Nah, ketika Anda dicangkokkan di dalam Yesus, Yesus dalam Anda dengan saya bisa berpotensi, bisa berkembang, saudara. Nah, hari ini pertumbuhan harus terjadi. Pandemi ini cuman epidemi, tetapi pandemi ini bisa menjadi akademi, menjadi proses pertumbuhan buat Anda dengan saya. Apakah Bapak Ibu yang juga mendengar firman Tuhan, dan khususnya ada orang-orang muda, masih bertumbuh gak sampai hari ini? Mengalami pertumbuhan gak? Karena kalau Anda tidak bertumbuh, Anda nggak bisa berkembang. Kalau Anda nggak bisa berkembang, Anda nggak bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, dari mana kita bisa bertumbuh? Dari minat. Apa minat Anda? Ada teman-teman saya pendeta, minatnya sekarang ke tanaman, saudara ya. Ketahanan pangan. Ada orang-orang yang dari tangannya kalau dia yang bikin di satu halaman depan rumahnya, tapi hasilnya banyak. Malah bagi-bagi buat RT-nya, saudara, jadi berkat. Itu berdampak tuh. Ya walaupun cuma satu RT, tapi berdampak hasilnya itu. Dia bagi-bagi sama orang. Cabenya lah, tomatnya lah, apa saya lupa itu ada buah apa gitu dibagi, saudara. Sayur juga dibagi. Minatmu di mana? Minat saya makan, Pak. Ya enggak apa-apa. Food blogger, enggak apa-apa, saudara ya. Minat saya cuma nonton YouTuber, masih bisa, saudara ya. Minat saya ngutang, Pak, kurang ajar. Saudara, kalau berarti ngutang, saudara ya. Ya ngutang boleh ya, tapi harus bayar, saudara ya. Harus bayar. Apa passionmu terbesar dalam hidup ini? Nah, biasanya kalau orang punya passion, dia akan mengarahkan dirinya untuk mencapai itu, untuk menghasilkan itu. Nah, seringkali orang tidak menemukan passionnya di mana, karena dipaksakan oleh orang tuanya, dipaksakan oleh keadaan, ngikutin media, ngikutin Agnes Monica, ngikutin jendela SMP gitu ya, ngikutin sekitarnya. Temukan passion saudara dengan saya. Dan perhatikan, pertumbuhan itu harus intentional. Intentional itu adalah dengan sengaja. Jangan karena keadaan Anda mau baru berubah. Karena dihukum Tuhan, waduh saya kecelakaan nih, saya sadar bertobat. Jangan tunggu itu. Lihat temannya mulai diberkati baru sadar. Enggak. Intentional itu berarti kita dengan dengan sengaja saya mau bertumbuh. Waktu pandemi ini, saudara ya, saya mikir, Tuhan saya mesti ngapain ya? Pelayanan berhenti. Maksudnya jatuh-jatuh tuh di-cancel, ditunda. Ada yang di-pending, ada yang diganti di online. Tapi hampir kebanyakan itu berhenti. Terus saya memikirkan, Tuhan saya mesti ngapain? Saya ini pelayan Tuhan, masa saya nggak melayani? Maka dengan sengaja saya membuat IG Live, seminggu 3 kali. Dan puji Tuhan setelah 8 bulan ini, saya ada puluhan rekaman, saudara ya. Kalau Anda lihat di IG Live atau Facebook Live saya, dan sekarang lagi coba mau ke YouTube menemukan satu aplikasi. Dengan sengaja saya nggak hampir tiap malam lah, tapi cukup banyak malam saya berusaha untuk belajar di YouTube dengan sengaja. Kalau Anda berhenti, orang-orang muda, kalau engkau berhenti bertumbuh, engkau berhenti berbuah. Kalau engkau tidak berbuah, engkau tidak berdampak. Itulah kenapa saya suka Jack Ma, saudara ya. Dalam salah satu summit pertemuan ditanya wartawan, wah kalau dulu kalau kamu tidak punya apa-apa, senyummu aja dianggap kentut begitu ya. Tapi kalau sekarang dengan kamu menjadi kaya, maka kentutmu pun dianggap wangi, katanya begitu ya. Itu Jack Ma, saudara ya. Jadi hari ini saya mengingatkan setiap saudara untuk selalu belajar bahwa dengan sungguh-sungguh kita berkembang. Dengan sungguh-sungguh paksa diri saya untuk bertumbuh. If you stop to grow, you stop to impact others. Yang artinya jelas, segera bayar per 10. Kalau engkau berhenti bertumbuh, engkau berhenti berdampak bagi orang lain. Lah apa mau dibagi, orang nggak bertumbuh kok. Orang nggak mau datang lagi, mau bicara, nggak mau sharing sama saudara. Bapak Ibu yang senior, hamba-hamba Tuhan, ayo jangan berhenti untuk bertumbuh. Yang berikutnya lagi, apa harus kita lakukan? Yaitu rencanakan dengan baik. Di pandemi ini kalau masih dikasih hidup sama Tuhan, kalau dikasih mati gak bisa merencanain. Mumpung masih dikasih hidup, rencanakan. Nanti sesudah pandemi ini mau ngapain? Makanya direncanakan sekarang. Kalau kita bisa rencanakan sekarang, kita bisa kelola hidup kita dengan baik. Sehingga pada masa nanti sesudah pandemi selesai, melejit. Jadi saya mengingat peristiwa pandemi ini seperti kalau Anda mau ke Surabaya naik pesawat. Waktu Anda naik pesawat, Anda mesti datang duluan kan? Dan Anda menunggu pesawatnya persiapan.
Kadang persiapan 2 jam, kadang karena keadaan tertentu 3 jam. Padahal pesawat itu begitu sudah runway, take off, sampai sana cuma 1 jam. Tapi nunggunya lama. Nah mungkin kayak gitu nanti hari ini. Wah kita tertekan, capek Pak, pengen cepet selesai. Semua pengen selesai. Saya sering kali kalau bikin seminar di online ya, atau kelas-kelas begitu ya. Pertanyaan adalah kapan ya Tuhan akan bikin selesai? Kalau kepengen, besok kepengennya. Terus mall gitu ya. Dagang seneng lagi, bisa makan bakmi tiap hari ya. Karena saya suka bakmi sebenarnya ya. Oh seneng banget begitu ya. Nggak bisa. Tapi terus ngapain? Diem-dieman begitu. Rencanakan hidup ini. Siapa tahu nanti kita ini lagi persiapan, nanti sudah depan melejit kita nanti. Nah, apa yang harus kita kelola itu menjadi pertanyaan teman-teman, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini orang-orang muda, Anda orang muda, karena daging ini kemalasan sering. Yang harus kita rencanakan adalah tujuan kita sesuai ini mau ngapain. Kalau Anda belum punya tujuan, doa sama Tuhan, ngobrol sama mentor saudara atau teman-teman sahabat saudara. Kalau Anda punya tujuan, aktivitasmu jadi jelas, nggak main-main. Nggak cuma tidur, bangun, makan, minum, nonton. Yang gitu doang saudara ya. Nggak ada arti nonton cuma geser kiri, story orang doang. Terus buat kita berkembang. Apa aktivitas harus kita rencanakan? Adalah saya terus terang lagi belajar ya lewat audiobook dari John C. Maxwell mengingatkan saya harus punya hari merenung. Saya lagi ikut kelasnya John C. Maxwell yang baru ya. Round table-nya begitu ya. Lagi ikut lagi, belajar lagi ya. Karena kenapa? Saya pengen jadi pembicara yang baik. Saya pengen men-training orang dengan baik, saya pengen mengarahkan orang dengan baik. Ya. Terus kemudian diingatkan harus punya hari merenung. Memikirkan seminggu ini mau ngapain. Terus 1 bulan nanti mau ngapain. Supaya jelas, nggak main-main. Kapan harus istirahat, kapan harus bawa mobil ke bengkel, kapan cerita itu harus ada, kapan kegiatan harus selesai, target itu, semua. Harus belajar. Karena ini daging, ini lemah, Alkitab bilang. Roh penurut. Nah, jiwa yang perlu diisi pikiran. Aktivitas dengan orang. Lingkupi diri saudara dengan orang-orang yang pikirannya baik. Jangan dengan pikirannya mengeluh, jahat, kecewa, ngomongin pemimpin, ngomongin gembala, atau hamba Tuhan yang ngomongin jemaat gantian begitu diomongin begitu ya. Jangan. Ayo rencanakan ketemu dengan siapa. Ngobrol dengan siapa, belajar sama siapa. Rencanakan waktu dengan baik. Karena kenapa? Gak berasa udah malam. Gak berasa malam. Hilang. Dan teman saya yang sedang belajar untuk bikin IG Live, dia nyesel. Baru bikin bulan Agustus. Saya dari Maret begitu minggu tanggal 15 Maret saya terakhir khotbah di Bandung. Tanggal 22 saya bikin IG Live. Terus sampai hari ini. Kecuali ada jadwal pelayanan, sebenarnya nggak bisa. Kadang saya minta izin ke gerejanya, ada yang onsite kan. Kadang saya minta izin untuk, saya boleh nggak pasang, karena saya jam 5 biasanya online. Oh ya boleh. Tapi udah puluhan hasilnya. Waktu loh, hati-hati. Waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk belajar. Jangan kebalik. Yang bikin stres tuh waktu belajar dibuat waktu makan. Waktu makan buat belajar, nggak enak rasa makanan. Ayo, apa yang kita baca, belajar kita lakukan. Jangan cuma dibaca hebat, ikut seminar, ikut online, ikut zoominar, apapun, tapi nggak mau melakukan. Jangan dong. Saya bersyukur nih banyak orang mengajarin saya sebenarnya. Banyak orang, ada temen tadi beberapa 2 hari yang lalu, kemarin kalau nggak salah ya, ngirimin saya, Kak ini cara untuk ngedit pakai aplikasi ini. Wah seneng tuh saya. Karena lagi belajar kayak gini nih, lagi belajar sebenarnya. Ini hasil belajar. Bapak Ibu menemukan di YouTube gimana? Ayo, ada dalam 3 atau 6 bulan ini, ada nggak hal baru yang Anda lakukan? Bapak Ibu, saya ini kan pendeta ya. Saya khotbah. Tapi saya awal Maret bikin perusahaan sama teman-teman. Dan karena pandemi ini mandek perusahaannya. Sudah investasi sekian miliar, sudah, tapi mandek. Mandek tuh ya. Ini ada sahabat saya yang tahu itu ya. Tahu tuh. Mandek akhirnya sudah ya. Tapi ya harus berani coba hal baru terus. Belajar live gitu ya, belajar ngedit lah. Terus belajar jualan online. Loh saya belajar deh. Awalnya sungkan juga, malu pendeta masa jualan. Dan terus saya pikir iya ya. Ini istri yang punya kenapa nggak dibantu? Bantu aja. Dalam 3-6 bulan ini ada hal baru nggak yang dilakukan? Ada Pak, nampar istri. Untuk bukan ya. Atau anak-anak maki orang tua. Oh enggak,
Itu bukan hal baru, hal kurang ajar, saudara, tidak boleh, saudara ya. Tapi ada hal baru di mana lebih baik dalam diri kita pada masa pandemi ini, saudara ya. Dan ingat, waktu Anda sudah mulai merencanakan, mengelolanya, mulai dari kapan? Sekarang. Jangan tunggu momen, jangan tunggu KKR, jangan tunggu pandeminya selesai, jangan tunggu pacarmu mengatakan cinta, jangan tunggu orang tuamu diberkati, jangan tunggu situasi jadi baik, tapi mulai dari sekarang. Rencanakan dengan baik. Semua akan dapat selesai, dapat dikerjakan sampai mendapat berbuah banyak ketika orang berkomitmen. Nah, komitmen itu keputusannya. Apapun yang akan terjadi, saya memutuskan akan mulai. Kelola dengan baik. Teman-teman, saya suka tulisan dari John C. Maxwell yang mengatakan demikian. Pay now, play later, or play now and you will be paid later. Pay now, play later, or play now and you will be paid later. Yang artinya tentu segera bayar persepuluhan tepat pada waktunya, jangan mengambil milik Tuhan. Itu artinya saya. Pay now. Sakit sekarang, main nanti. Daripada kamu main-main sekarang, tapi dipastikan kamu akan menderita, kamu akan sakit nantinya. Jadi saya ngomong sama anak-anak saya, agak galak di rumah. Ayo belajar. Tapi saya mengucap syukur situasi ini bisa deket sama banyak diskusi, ngomong sebenarnya. Topik-topik dewasa diomongin. Tapi nggak apa-apa, perlu dikasih tahu sekarang. Didik, makanan, waktu, kesempatan, semua. Mungkin nggak, waduh papa ini ngomong apa sih, mama gitu. Nggak apa-apa, saya pikir. Saya juga kadang dalam hati saya capek mau ngomongin. Tapi waktu doa gitu Roh Kudus ngomong, loh itu anakmu, kamu harus mengajar. Nggak enak sekarang, tapi nanti dia akan beroleh yang baik. Oh betul juga. Berikutnya apa harus kita lakukan Bapak Ibu, teman-teman muda? Maka harus dilakukan adalah investasi dan inovasi. Loh saya tidak punya duit Pak, mau investasi apa? Orang saya dipecat, orang toko aja masih sepi, sekarang ini online juga, jalan juga batuk-batuk, Pak, mau investasi apa? Nah, Bapak Ibu percayalah, ada harga yang harus kita bayar kalau mau berbuah banyak. Ada harga yang Anda bayar kalau mau berdampak besar. Perhatikan, mau saudara jadi food blogger kah, YouTuber kah, ke Uber lah, apapun itu. Ada harga yang harus dibayar dan tidak bisa dalam sekejap. Itu perlu bulanan, perlu tahunan, bahkan perlu puluhan tahun, perlu ribuan jam, sudah diteliti. Kalau orang mau menjadi juara dunia saja atau berprestasi dunia perlu 10.000 jam berlatih. Artinya kalau dia 5 jam satu hari, maka dia perlu 5 tahun menyelesaikan. Tapi namanya tercatat di seluruh dunia. Nah teman-teman dikasih Tuhan Yesus, hari ini yang penting adalah disiplin. Kalau tadi komitmen, itu keputusan awal, disiplin itu tindakan berulang-ulang. Apapun keadaannya, apapun situasinya, terus menerus itu disiplin. 5 tahun dari sekarang Anda mau jadi apa? Tergantung cuma 2 hal, buku yang Anda baca dan dengan siapa Anda bergaul. Maka pilihlah buku-buku terbaik, bacalah bacaan terbaik, isi pikiran dengan pikiran terbaik, dan bergaulah dengan orang-orang yang good thinker katanya, pemikir-pemikir hebat, pemikir-pemikir yang baik, sehingga membuat Anda dengan saya berkembang lebih baik lagi. Ayo, salah satu yang terbaik harus kita bangun adalah intimasi dengan Tuhan. Karena dia sumber hikmat, sumber kekuatan, sumber kreativitas. Dia Tuhan yang menopang kita. Investasikan waktu dekat dengan Tuhan. Investasikan waktu untuk membaca lebih banyak lagi. Kalau aduh Pak, saya baca mata saya ngantuk Pak, begitu baca. Oke, ada audiobook, ada podcast, ada apa lagi ya? Gak ada alasan, yang ada cuma males dan gak mau. Kalau Anda mau, Tuhan buka jalan. Itu kata itu saya sepakat sebenarnya. Ada berhari-hari tuh saya pengen belajar ngedit gimana ya, apa bikin Zoom bagus pun ternyata ya tentu nyarinya di YouTube. YouTube sekarang guru terbaik saudara ya di tengah pandemi ini yang nggak perlu bayar. Dan ternyata ya saya percaya internet yang memberitahu saya, menunjukkan, tapi mungkin dalam roh saya, dalam hati saya, Tuhan yang nunjukin yang ini nih, dikeluarin ini dari sekian ribu channel gitu. Ini bener ya, saya dapetin, banyak dapat saudara. Investasi waktu. Bergaul dengan orang, bergaulah dengan Tuhan. Dan dengan disiplin terus-menerus, saudara. Investasilah untuk mencatat dan melakukan. Apa yang dicatat? Oh, saya kurang ini ya. Ada ide, tulis. Investasi itu perlu investasi. Tapi perlu dilakukan. Saya nyetir mobil ya.
jujur ya, tempat terbaik buat saya itu waktu nyetir mobil, waktu sendiri. Dengerin audiobook, dengerin lagu, terus dapat ide. Nah cuman nyaretnya agak susah ya. Jadi sekarang pakai rekam, ya. Terus nanti tulis di rumah. Oh ya perlu ini. Oh ya saya belum ini. Tulis. Saya sekarang pilih aplikasi yang saya tulis agenda apa yang mesti dilakukan. Supaya ngecek ini belum. Terus jadi bisa tahu centang mana yang sudah. Ayo disiplin. Disiplin, investasikan dirimu untuk berkembang. Entah ikut acara seminar yang harus berbayar atau mungkin yang online di YouTube bisa dipakai. Masalahnya adalah Anda mau investasi waktu enggak? Anda mau investasi untuk berkembang tidak? Investasi untuk diri Anda bertumbuh tidak? Ketika engkau berhenti bertumbuh, engkau tidak berbuah. Ketika Tuhan pangkas dirimu, buat lagi yang baru, tapi kalau Anda tidak mau juga, cuma dilempar dan dibakar. Tidak berdampak, tidak ada ekstrim impact. Hari ini yang harus kita investasikan adalah cara berpikir yang kreatif. Jangan melihat kesusahan, lihatlah kesempatan. Karena ketika belajar melihat kesempatan, selalu ada peluang. Kalau ada peluang, pikiran kita kreatif, kita bisa menemukan perkara-perkara baru. Realistis, hidup tidak selalu nyaman. Hidup itu unpredictable, uncontrollable. Tuhan saja sudah berjanji bahwa langit tidak selalu biru, tidak selalu panen tepat waktu, begitu ya. Tapi dia selalu menyertai. Dia tidak berjanji semua baik-baik saja, tetapi dia tidak berjanji akan mujizat terus, dahsyat terus. Enggak, tapi dia berjanji menyertai Anda dengan saya. Dengan apa? Tidak hanya dengan rohnya, tapi dengan kecerdasan, dengan kemampuan, dengan hadirat Tuhan, dengan perkara-perkara yang terbaik. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, yang terakhir adalah pastikan teman-teman muda sampai berbuah. Harus sampai berbuah. Jadi mau nggak mau kita sampai garis akhir, saudara. Ayo, kerjakan dengan sekuat tenaga. Apa yang ada di tanganmu, kerjakan dengan sekuat tenaga. Begitu masuk dunia orang mati, percuma. Itu kata kitab Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10, teman-teman, Bapak Ibu. Sekali lagi, kerjakan dengan disiplin, tindakan yang terus-menerus sampai buahnya itu kelihatan. Dan hari ini saya mengucap syukur istri saya pinter sekarang bikin edit sebenarnya, edit e-flyer gitu ya. Ya anak saya belajar jualan. Ya, puji Tuhan, ya, kita diskusi ngobrol berbusa-busa, akhirnya ada kesadaran. Belajar, kerjakan dengan disiplin. Jangan pernah menyerah. Selagi dikasih hidup, ingat baik-baik, Tuhan selalu menyertai. Kesusahan hari ini cukup buat hari ini, besok ada kesempatan Tuhan menolong saudara. Ayo, seperti Paulus, sampai garis akhir. Seperti Timotius, menyelesaikan sampai akhir. Seperti orang-orang di dunia ini. Albert Schweitzer, ada Mother Teresa, mengerjakan sampai akhir dari yang kecil, sederhana, minat, passion, terus. Dan hari ini dampaknya luar biasa. Bapak Ibu, ini kasih Tuhan Yesus, teman-teman. Ayo pastikan engkau mengerjakannya sampai akhir. Sekuat tenaga, lakukan yang terbaik. Saya lagi sudah pernah cuplikan khotbah saya taruh di YouTube, saudara ya. Tapi saya mau bikin pengajaran nih, saya lagi mau coba, saudara ya. Coba lagi setelah IG selesai, Facebook, mau coba ke YouTube nih. Puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Pas nantikan, salah ya. Tapi sampai akhir hayat, dampaknya kita akan lihat. Wah, berarti nggak ekstrim dong, nggak cepat. Loh, apakah ekstrim itu selalu harus cepat? Kalau yang viral itu hilangnya cepat. Tetapi yang bertahap terus, dampaknya meledaknya luar biasa. Ada ekstrim impact. Kalau satu orang Kristen, kalau semua anak-anak muda Puri dan Geraha melakukannya, wow, dunia ini luar biasa. Jadi sekarang kalau Anda lupa kata-kata saya, poinnya, trip perjalanan. Apa itu trip? 1, temukan potensi. R-nya, rencanakan dengan baik. P-nya, investasi dan inovasi. Dan yang keempat, pastikan sampai berbuah. Karena di dalam Tuhan di dalam Anda, engkau akan berbuah banyak. Kiranya Tuhan akan menolong saudara dengan saya menjadi pribadi-pribadi yang hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan, berjalan dalam anugerah Tuhan yang terbaik. Dan saya berdoa hari ini di Harnas kaum muda ini, engkau orang yang terbakar dengan motivasi, diinspirasi
Dan firman Tuhan akan menjaga hidup saudara berjalan dengan tuntunan Tuhan. Dan Anda, Bapak Ibu, orang tua yang seperti saya, mungkin punya anak kecil yang lagi tegang dengan kelon ya, kelas online saudara ya. Tetap menjadi mentor, pendamping bagi orang muda. Investasikan waktu saudara buat anak-anak saudara. Investasikan kata-kata bijak saudara buat anak-anak muda. Supaya mereka bertumbuh, berbuah. Ada saatnya mereka mesti disirami. Ada saatnya dibiarkan menghadapi tantangan. Ada saatnya berjalan bergandeng tangan. Ada saatnya biarkan gandeng tangan itu lepas. Jadi mencoba berjalan sendiri. Tapi Anda orang muda, jangan berhenti untuk mencoba. Tetap lakukan itu. Nah, saya berdoa buat setiap saudara yang mengikuti ibadah hari ini. Mari angkat tanganmu orang-orang muda. Kalau ada bapak ibu saudara di sebelah anak-anak muda, mari tumpangkan tangan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bertumbuh iman, kuasa, kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan turun atas kehidupanmu. Dan kau akan bertumbuh dalam kemuliaan Tuhan. Kau tidak akan pernah berhenti dalam kasih karunia Allah. Kau akan menemukan potensi terbaikmu dan kau akan berdampak bagi orang sekitarmu. Mungkin cuma satu orang, tapi orang itu akan berdampak buat 1000 orang karena value yang kau tanamkan. Mungkin kau berdampak dengan 10 orang, tapi 10 itu akan mempengaruhi 1000 dan 10.000 orang akan mengalami pemulihan karena engkau mengerjakan bersama dengan Tuhan dengan nilai-nilai yang terbaik. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Dan aku berdoa, urapi setiap sahabat-sahabat yang join online service hari ini dengan Harnas Kaum Muda GSCA Puri dan juga Geraha. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga dipulihkan, anugerah terbaik turun. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Allah berlimpah-limpah turun atas kehidupanmu. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi selamat Hari Nasional Harnas Kaum Muda untuk GSCA Puri dan Geraha. Dan saudara semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, tetap menjaga jarak. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar saudara? Aduh, rasanya kangen sekali ya. Sudah lama kita tidak jumpa, hanya mungkin jumpa melalui Zoom ya. Tapi kita akan tetap terus semangat dan terus bersyukur kepada Tuhan. Saudara, bagaimana? Tetap bersukacita mengikuti ibadah online ini? Dan saya harap itu akan terjadi ya. Karena kita bersyukur, kita tidak bisa datang di rumah Tuhan seperti biasanya, tapi ada cara lain sehingga kita bisa ikut ibadah, memuji, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan. Dan ini menjadi sesuatu yang indah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini seperti biasa saya ingin memberikan pesan saya buat semua. Dan juga khususnya saya juga diingatkan dengan pesan yang saya berikan ini ya. Nah, puji Tuhan. Saudara, pahit itu perlu loh saudara. Banyak orang gak mau pahit ya. Kalau sakit dikasih obat yang pahit, aduh rasanya gak mau. Duh pahit betul obat ini. Nah saudara, beberapa belas tahun yang lalu, jadi sudah lama sekali, saya pernah diizinkan Tuhan menderita penyakit tiroid. Tiroid itu gondok yang ke dalam ya. Dan itu membuat saya cepat letih, tidak ada nafsu makan, berat badan berkurang ya. Dan saya pergi ke dokter, dokter memberikan satu obat, hanya satu macam saja obatnya. Dan ketika saya makan obat itu tidak lama, beberapa detik saya merasa ada kepahitan, gak enak rasanya ya, pahit. Dan saya bilang sama dokter, dokter obatnya pahit banget. Apa enggak ada obat yang lain begitu ya? Ya dokter bilang, ya itu adalah obat yang cocok untuk penyakit yang ibu derita saat ini. Jadi pahit itu perlu dan Tuhan tolong saya. Setelah beberapa lama saya minum obat itu, saya dinyatakan sembuh sampai hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah saudara, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ke 4 saya baca. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan pahit itu perlu. Begitu pula dengan pahit getir kehidupan yang bila kita kunyah sebagai pengalaman hidup yang mendalam, maka justru akan menyegarkan dan memperkaya batin kita. Pengalaman-pengalaman yang pahit di dalam kenyataannya malah mempertemukan kita dengan manisnya pemeliharaan Tuhan. Luar biasa. Yakobus katakan bahwa kepahitan hidup hanyalah sekedar ujian hidup yang menghasilkan ketekunan bagi kita. Pandemi yang berkepanjangan seperti hal yang pahit yang kita semua rasakan. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapa saja yang mengasihi Dia. Pahit itu perlu, tapi tidak selamanya pahit itu kita jalani. Tuhan pada waktunya akan menggantikan kepahitan itu dengan sesuatu yang indah. Karena janji Tuhan ya dan amin adanya. Mari bersabar dalam menghadapi masa pandemi ini dan tetap hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah ada di akhir ibadah online pada pagi ini. Dan tentunya saya akan sampaikan salam saya, Maranatha, datanglah ya Tuhan. Kita akan tutup dengan doa pada pagi hari ini. Dan saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita satu di dalam doa dan tak pernah jemu-jemunya, bosan-bosannya berhenti untuk terus berdoa bagi pandemi yang kita alami ya. Kita juga berdoa buat jemaat di Puri, Bapak Dedi dan Ibu Asyu yang juga mengalami sakit ya. Tuhan akan menolong, menjamah sehingga dia boleh bebas dari sakit penyakit yang diderita ini dan Tuhan pulihkan tentunya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli atas hidup kami, Tuhan yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur kami boleh ada sampai hari ini. Anugerah Tuhan menyertai kami. Ya Tuhan, tak pernah berhenti, tak pernah jenuh, tak pernah menyerah. Kami sehati terus berdoa buat bangsa kami Indonesia, juga buat negara-negara lain yang mengalami peristiwa yang sama. Ya Tuhan, kami percaya hanya kuasa Tuhan. Kami mengandalkan Engkau dan kami berkata dengan sehati di dalam nama Yesus, Engkau hancurkan virus corona yang melanda bangsa kami dan negara-negara lain. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat hari-hari yang akan dilalui. Tuhan akan menolong dalam pekerjaan, dalam usaha, perjalanan, pendidikan anak-anak kami. Marilah Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Dan kami berdoa sehati buat saudara kami, Bapak Dedi dan Ibu Asyu.
Tuhan, Engkau izinkan terjadi dia mengalami penyakit ini. Tuhan, kami berdoa sehati di dalam nama Yesus. Tuhan akan jamah, pulihkan kesehatannya. Dan kami percaya kuasa Tuhan akan bekerja. Teguhkan imannya ya Tuhan. Dan sekarang hamba-Mu berdoa secara khusus buat seluruh jemaat-Mu, Puri Geraha dan saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah online ini. Dan hamba-Mu akan turunkan berkat buat mereka semua. Diberkatilah hari-harimu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kebutuhan-kebutuhan hidupmu, diberkatilah pergumulan-pergumulanmu, diberkatilah. Karena penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus dan kuasa Roh Kudus selalu ada menyertai kita semua. Dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah terima berkat Tuhan, percaya kebesaran Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.